Halo, saya Adam Martin Immanuel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Porter Generic Strategy. Porter Generic Strategy ditulis oleh Michael Porter dalam bukunya yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Tujuan dari strategi ini adalah agar perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah ketika suatu perusahaan memiliki profit yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Kita misalkan ada dua perusahaan yang memiliki pendapatan sejenis, biaya produksi sejenis, dan menghasilkan profit sejenis. Perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif melalui dua hal, yaitu biaya dan pendapatan. Cara pertama adalah dengan menurunkan biaya dan mempertahankan pendapatan konstan. Cara yang kedua adalah dengan menaikkan pendapatan dengan mempertahankan biaya produksi konstan. Porter menjelaskan bahwa pemilihan strategi perusahaan didasarkan pada skop atau pangsa pasar dan source atau strategi perusahaan. Perusahaan bisa menargetkan pasar dari broad market dan fokus atau narrow market, sedangkan strategi yang bisa diambil perusahaan adalah low cost leadership dan diferensiasi. Dalam cost leadership, tujuannya adalah menurunkan biaya produksi di bawah perusahaan kompetitor, sehingga perusahaan tersebut mendapat keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain. Caranya adalah dengan mengolah aktivitas nilai rantai dengan lebih efisien dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Biasanya, perusahaan yang menerapkan strategi cost leadership memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses produksinya, penggunaan overhead yang rendah, dan intoleransi pada pembuangan sisa bahan yang masih dapat dipakai. Kondisi yang ideal dalam pemakaian cost leadership strategi adalah persaingan harga di antara penjual saingan sangat ketat, produk dari kompetitor pada dasarnya identik, jumlah pembeli yang sangat banyak, sedikit cara untuk membuat diferensiasi produk yang bernilai bagi pembeli, dan bahan pembuatan mudah dicari dan dibeli. Dalam strategi diferensiasi, tujuannya adalah agar perusahaan dapat menetapkan harga jual yang lebih tinggi, tetapi dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. Caranya adalah dengan menambah fitur unik dari produk atau layanan. Diferensiasi yang baik adalah diferensiasi yang sulit ditiru oleh perusahaan kompetitor lainnya. Produk yang mengalami diferensiasi biasanya memiliki fitur tambahan, layanan yang lebih baik, atau produk yang lebih tahan lama. Kondisi yang ideal dalam pemakaian strategi diferensiasi. Yang pertama, kebutuhan pembeli akan suatu produk beragam. Ada banyak cara untuk membedakan produk atau layanan dan banyak pembeli menganggap perbedaan ini memiliki nilai. Perubahan teknologi berlangsung cepat dan persaingan berputar di sekitar produk yang berkembang pesat. Serta beberapa perusahaan pesaing mengikuti pendekatan diferensiasi yang serupa. Porter Generic Strategy ada 4. Yang pertama adalah cost leadership, di mana mempunyai pangsa pasar yang luas dan source yang digunakan adalah lower cost, contohnya Amazon, Alibaba, dan Walmart. Kemudian ada diferensiasi, pangsa pasar luas, source-nya adalah diferensiasi. Contohnya adalah Motorola Davidson, Apple, dan Tesla. Selanjutnya ada cost focus, yaitu pangsa pasar tertentu, dan source-nya adalah lower cost. Contohnya adalah Ralphs, Smiths, dan Aldi. Kemudian yang terakhir ada diferensiasi fokus, itu pasar tertentu dan diferensiasi. Contohnya adalah Lamborghini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.